Dan kita nanti-nantikan. Betul-betul Papa. Bulan puasa ni tipu dosa. Bulan mulia ni kenalah kejar pahala. Lupa pasal alam untuk sahur esok ya. Okey. Ni ambillah. Pakcik dah berbuka tadi. Ui, sedap betul. Saya buat special untuk awak. Tak lupa tahajud ya. Arc baru Boboiboy Galaxy musim ketiga. Seperti yang kalian tahu, setelah Boboiboy nanti menamatkan penayangannya pada Boboiboy The Movie 3 Gurlatan, Monster Studio sudah memberikan sinyal jika petualangan Boboiboy itu akan langsung berlanjut pada Boboiboy Galaxy musim ketiga. Yang dimana latar tempat untuk petualangan baru Boboiboy di musim ketiga adalah kembali ke planet bumi, dengan Boboiboy yang meminta kepada Chichiko untuk bertugas di sekitar planet bumi sambil menjaga Toaba. Jadi, bukan hal yang mustahil jika ternyata di bumi itu ada lebih dari satu Power Spera yang datang ke bumi seperti Ochobot. Namun, posisinya berada di belahan dunia yang lain sehingga Boboiboy harus berpetualang mengeksplor belahan bumi yang lainnya. Oke lah, jadi arc apa saja yang bisa dieksplorasi nantinya? Daripada kelamaan di intro, mending langsung saja kita mulai petualangan baru Boboiboy di bumi. Boboiboy Galaxy musim ketiga Potential Arc. Let's check this out. Yay! Arc pencarian Atlantis. Seperti yang kalian tahu, Atlantis merupakan sebuah kota misterius yang sangat menarik. Itu karena keberadaannya sangat sulit untuk ditemukan karena di bawah laut. Nah, dengan potensi sebesar itu, dan terasa arc ini adalah arc yang paling cocok untuk memulai petualangan Boboiboy di planet bumi. Selain konsep dunia bawah air yang belum pernah digunakan oleh Monster Studio, arc ini memiliki potensi untuk memperkenalkan karakter baru yang berasal dari daerah kepulauan, yang maksud adalah Indonesia. Ya kali, setelah Upin Ipin ada Susanti dan Agent Ali punya Rizka, masa Boboiboy gak punya karakter resmi asal Indonesia? Kan bisa tuh karakternya jadi pemandu Boboiboy untuk menemukan Atlantis. Dan bisa saja kejadian tenggelamnya Atlantis itu berhubungan dengan Power Spera yang ada di bumi. Arc Misteri Piramida Mesir. Nah terasa jika ada misteri yang belum terpecahkan di dunia ini, salah satunya adalah misteri dari Piramida Mesir, yang dimana sampai sejauh ini bagaimana cara piramida itu dibangun masih belum diketahui. Hal ini akan sangat menarik jika Boboiboy dan kawan-kawan nantinya masuk ke piramida yang akan menyelidiki asal mula piramida. Dan untuk memperluas cerita, konsep time travel bisa digunakan sehingga Boboiboy bisa pergi ke masa di mana piramida dibangun, yang ternyata memiliki keterikatan dengan para Power Spera, dan akan sangat membagongkan jika seandainya dewa-dewa Mesir itu ternyata pengguna Power Spera. Sehingga jadi masuk akal jika di masa lalu para dewa Mesir memiliki kekuatan yang overpower, dan banyak cerita yang masih bisa dieksplor lebih jauh. Arc Superhero. Kayaknya aneh sih jika di bumi hanya Boboiboy dan kawan-kawannya saja yang menjadi tokoh superhero. Bisa jadi di belahan bumi yang lain ada organisasi superhero bumi yang melindungi bumi dari serangan para alien seperti Boboiboy. Hal ini tuh akan sangat menarik ketika pernyataan netizen yang mempertanyakan apakah Boboiboy hanya melindungi bumi? Lebih tepatnya negara Malaysia doang. Haha, ini tuh bakal unik jika dijawab oleh Monster dengan adanya superhero lain yang ada di bumi dan mereka itu tinggal di negara lain. Kekuatan yang mereka miliki bisa saja berasal dari Power Spera ataupun kekuatan mereka sendiri tanpa bantuan Power Spera, sehingga hal ini akan memperjelas eksistensi Power Spera yang ada di bumi itu bukan hanya Ochobot. Mengingat dunia yang luas dan kota hilir juga punya Mas Mana sebagai superhero independen, tidak menutup kemungkinan jika di belahan bumi yang lain masih ada superhero lainnya. Arc petualangan di bulan. Seperti yang kalian tahu, jika Boboiboy dan kawan-kawan pernah sekali singgah di permukaan bulan, yang dimana saat itu Boboiboy CS beserta Adudu bertarung melawan 5 panglima scammer menggunakan robot besar. Nah, disinilah hal menariknya dengan Boboiboy dan kawan-kawan yang kembali ke permukaan bulan.
Monster Studio bisa mengeksplor wilayah di bulan yang ternyata memiliki kehidupan di dalamnya. Sehingga pertarungan Boboiboy dan kawan-kawan dulu di permukaan bulan secara tidak sengaja justru malah menimbulkan masalah bagi para penghuni bulan. Dengan begitu, Boboiboy dan kawan-kawan dimintai pertanggungjawabannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begitu, Boboiboy dan kawan-kawan mau tidak mau harus berpetualang di bulan. Arc Koko Return. Seperti yang kalian tahu, pada awalnya cerita di animasi Boboiboy itu berfokus pada ambisi Adudu yang ingin menguasai bumi dengan mengambil alih sumber daya Koko yang ada di bumi dan resep Koko milik Toaba yang bisa membangkitkan potensi energi Koko terkuat. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep eksploitasi Koko justru semakin ditinggalkan dan Boboiboy lebih berfokus terhadap pengembangan kuasa yang semakin banyak dan world building Power Spera yang memperluas ceritanya. Nah, dengan kembali ke basic, membahas kembali konflik awal di Boboiboy, ini akan jadi nostalgia bagi para fans lama, sekaligus menyelesaikan konflik soal Koko. Soalnya ya, gantung gitu aja, gak ada kelanjutannya. Dan jika Adudu, dulu kesannya ngejajah bumi tuh cuma main-main, bahkan beberapa kali Adudu memperlihatkan belas kasih kepada lawannya. Nah, dengan Arc Koko yang kembali, nanti kita bakal diperlihatkan villain-villain yang jauh lebih niat untuk menjajah bumi, yang jauh lebih sangar dan menjadi gambaran jika hal inilah yang akan terjadi jika sejak awal Adudu itu serius menjajah bumi. Arc Ekspedisi Antartika. Seperti yang kalian tahu, jika kita membahas bagian belahan bumi yang masih menjadi misteri selain lautan, Natrasa, Kutub Utara dan Kutub Selatan merupakan salah dua wilayah yang memiliki banyak misteri, terutama benua Antartika. Nah, dengan kemisteriusannya, Natrasa, Monster Studio bisa memanfaatkan hal tersebut menjadi inspirasi cerita untuk lebih mengeksplor lebih jauh lagi wilayah bersalju itu. Dan semua itu bisa dihubungkan dengan keberadaan Power Spera yang bersembunyi di Antartika, sehingga menciptakan fenomena-fenomena tertentu. Dengan begitu, semua hal tersebut akan terhubung dengan urban legend yang terjadi di daerah bersalju itu. Akan sangat menarik ketika nanti Boboiboy berpetualang di Antartika dan membongkar misteri-misteri yang ada di baliknya, sehingga eksplorasi belahan bumi lainnya bisa lebih relate dengan yang terjadi di dunia nyata. Ya, walaupun itu cuma karangan. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Semangat latih